Memang saya mendengar bahwa Bapak Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto untuk ketahanan swasembada pangan, ya, swasembada pangan. Ya mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Ketahanan, karena sebetulnya ketahanan pangan ya dari Bapak Jokowi. Ketahanan pangan. Ya, semoga Bapak punya jurusan ketahanan pangan itu bisa terwujud. ketahanan pangan itu bisa jebol gitu, Pak. Jebol lah. Namanya hanya nahan toh. Oh iya, nahan, Pak. Hanya menahan, hanya bisa untuk menahan. Bagaimana Ya, seharusnya, Pak? Salah. Seharusnya bagaimana? Tetapi saya menyerukan, ya, dan menyebut kedaulatan pangan. Pangan ada di tangan rakyat. Kapanpun juga kita memerlukan itu ada. Bahkan dengan konsep kita ini yang sekarang, ya, swasembada pangan dan lain sebagainya, khususnya masalah pangan, hampir secara keseluruhan itu adalah import. Ya, toh? Iya, Pak. Kembali import. Mari kita kembalikan. Apa sih, Pak, yang membuat Bapak itu semakin bersemangat? Karena sebelum jadi presiden tadi saja, Bapak ini sudah kemana-mana nih. Gimana nih, Pak? Ya, saya ini kan seorang anak desa, ya. Saya pun juga seorang anak petani. Walaupun memang orang tua saya juga TNI, tetapi jiwa saya jiwa tani, ya. Memang tidak tahu saya kehidupannya, saya lebih senang, ya, bermasyarakat, ya, dengan rakyat. Siapapun juga. Tambah miskin saya tambah suka. Kenapa? Karena saya harus bisa membantu mereka, ya. Dari sudah lama saya pun juga selalu bermasyarakat ke daerah-daerah manapun yang tidak saya kenal, ya, pasti saya akan datangi. Pasti saya akan datangi, ngobrol dengan mereka. Apalagi sekarang saya sudah didaulat menjadi Presiden Tani Indonesia pada tanggal 21 Mei 2021 di Malang Selatan. Ini lebih intens lagi. Bahkan mungkin setiap bulan, ya, saya menyambangi para petani-petani, khususnya di Jawa Timur dengan Jawa Tengah, nanti Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, dan seluruh di Nusantara. Luar biasa, Pak Presiden. Mohon izin saya bocorin, ini konsepnya multidaya. Kan saya buka kemarin-kemarin nih, Pak. Oh, iya. Ternyata di situ ada third party. Third party itu adalah di mana multidaya, Presiden Tani dan rakyat. Nah, ini saya kalau lihat nih, ini satu kombinasi yang sangat luar biasa. Untuk pengembangan ke masyarakat sendiri itu betul, Pak. Bibitnya dari Bapak, pupuknya dari Bapak. Habis masyarakat olah semua, Bapak lagi yang ngambil, betul Pak Presiden? Iya, ya emang. Berarti, mau izin sekali lagi, peranan masyarakatnya apa? Nah, ini karena kita punya niat untuk mensejahterakan rakyat. Ya. Niat itu dari hati yang paling dalam, nah, tanpa ada embel-embel, keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan petani. Ini jangan, kalau kita melakukan sesuatu dengan niat untuk keuntungan pribadi atau kelompok golongan, ini nggak bakalan, petani nggak bakalan sejahtera. Dan itu, ya, Pak Presiden lakukan seluruh Indonesia pukul rata, konsepnya sama? Sama konsepnya. Saya jadi ingat Pak Harto, Pak. Nah. Jadi kestabilan nasi harus, iya. Benar, yang tadi seperti tadi, nah, memang ini tidak pernah dilakukan, ya. Kapan dan siapa yang akan melakukan? Sampai dengan sekarang ini wacana pun juga tidak ada, ya. Tapi bahasa biasa kalau orang-orang yang di atas konsepnya hebat-hebat. Saya tidak perlu konsep. Saya yang perlu adalah wujud nyata bagaimana petani bisa sejahtera. Saya datang pada saat saya panen, petani tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Sama Pak Presiden, terima kasih, ya, toh, Pak. Terima kasih toh aja.
Jangan menanyakan, Pak, keuntungan ada sekian untuk Bapak. No, untuk kamu semua. Saya tidak perlu. Jadi konsep ini yang telah kita lakukan. Jadi kalau ada tuh petani sawah, ya kan, bibitnya dari kita, pupuknya dari kita, ya toh. Hasilnya yang paling untung adalah petani. Kalau boleh, ya memang ini semua orang banyak yang bertanya kepada saya, baik daripada pemerintahan, jenderal-jenderal, ya. Pertanyaannya pun juga aneh. Buat saya itu aneh. Ya. Sekarang kalau misalnya kamu punya 1 hektar, gitu. Kita tanya berapa penghasilan 1 hektar pada saat panen. Misalkan 5 hektar, misalkan. 5 hektar. Ya, misalkan. Nah, 5 hektar. 5 hektar kan 1 hektar itu dia mengatakan hanya 4 ton. 5 hektar adalah 20 ton. 20 ton ya. Ya. Nah, biasanya kalau kerjasama dengan pendana, ya toh, dengan mafia, ya, karena saya mafia itu nyewa tanahnya. Iya, Pak. Karena dia tidak bisa mengolah tanah itu. Duit petani aja duit nggak punya kok untuk beli bibit, untuk beli pupuk. Ya. Akhirnya nganggur. Makanya masuklah mafia, ya. Nah, kalau dengan mafia 73. Ya. Dari hasil itu ya, Pak ya? Dari hasil itu. Mafianya 70%, petaninya 30%. Dan banyak petani, ya sudahlah Pak, nggak apa-apa, silahkan saja. Daripada saya nggak dapat hasil dalam waktu 4 bulan. Ya kan? Nah, tapi dengan kami, ya, misalnya dari 5 hektar tadi, itu pendapatannya 20 ton. Ya. 4 hektar 20 ton. 20 ton. Tetapi nanti kalau dari 5 hektar itu bibit dari saya, pupuk dari saya, hasilnya 20 ton, maka petani silakan ambil semua hasilnya. Oh, dalam artian tidak ada perubahan ya, kalau tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan, saya nggak ngambil. Kasih lagi gitu. Ini yang menjadi suatu pertanyaan bagi teman-teman saya dan yang lainnya. Kalau begitu, Pak Tatang rugi dong. Untuk bibit berapa, untuk pupuk berapa? Nah, itu. Dan ditanya, rugi buat saya? Ya mungkin rugi, tetapi tidak ada kerugian. Karena niat saya adalah untuk membantu masyarakat. Ditanya lagi, ada yang nanya, terus anggaran dari mana? Loh, saya bilang kalau you udah menanyakan anggaran, udahlah you ikut saya aja. Apa yang saya lakukan? Susah untuk ngomong anggarannya. Iya Pak, Pak Presiden mungkin sempat dikira pakai uang negara Pak kan? Nggak ada, Pak. 0 rupiah uang negara. Saya berani mengatakan, ya, pemerintah mana yang memberikan kepada saya 1 rupiah untuk membantu ini. Tapi dengan niat tulus bahwa kami ingin membantu pemerintah, ya, bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, ya, harus bisa makan. Terus tadi, kalau tadi 20 silakan. Tetapi kalau hasilnya nanti dari 5 hektar, 5 ton menjadi 50 ton, ya toh, maka yang 30 ton itu kita bagi. Yang 20 ton silakan ambil. Kembali lagi ke petani itu sebagai... Kembali ke petani. Yang 30 ton, mari kita bagi. Ya. Dibagi lagi Pak. Dibagi lagi. Anda 15 ton, saya 15 ton. Itu jurus multidaya, jurus konsep ekonomi apa ya ini? Itu nggak mungkin ada. Tidak mungkin ada, dan itu yang sudah kita lakukan sehingga para petani, peternak dan sebagainya meminta kepada kita. Nah, yang tadi 15. Berarti dari 50 ton itu petani itu nggak kerja, ya, nggak membiarkan biaya. Itu sudah 35 ton dia punya. Iya. Kami ini 15 ton. Yang agak udah untung banget kan? Udah untung banget Pak. Sangat untung dan tidak mungkin lagi ada yang mampu. Nah, ini lebih lagi ini yang tidak percaya orang. Dari 35 ton yang dihasilkan oleh petani tadi, yang kita berikan kepada petani, ya. Kalau dijual sama tengkulak, ya, per 1 kilo gabah, ya, itu 3.000. Iya, memang 3.000 Pak di mana-mana. Paling mahal. Iya. Diancam 2.000.
Kadang-kadang Pak, ditimbang jadi setengahnya katanya. Nah, kalau dia rugi gini ya petani yang penting dapat duit. Ya toh? Kasihan petani kita ini. Ya, dibodohin. Nah, kalau nanti dibelinya oleh pemerintah 3.500. Iya. Ya lebih bagus daripada ini, daripada tengkulak mafia. Tetapi kami beli dari petani kami yang beli gabah itu. Kami urusin Rp5.000. Ya karena niat itu, ya saya itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saya tidak bicara tentang kalau saya berbicara masalah untung, ya saya itu tidak akan rugi. Ya tidak akan rugi, ya. Tetapi yang lebih untung adalah para petani. Rakyat harus diuntungkan. Karena semua yang saya lakukan itu dari hati dengan tim, ya. Alhamdulillah semuanya sehati, ya. Memang saya mendengar bahwa Bapak Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto untuk ketahanan swasembada pangan, ya. Swasembada pangan. Ya mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Kalau ketahanan pangan itu hanya menahan saja, ya. Kalau besok tidak punya beras untuk makan keluarga 2 kilo, maka hari ini saya akan beli beras untuk besok, ya, supaya pangan ada, besok bisa makan, tidak mati anak dan istri saya, ya. Kalau sekarang kita mau membeli beras, ternyata di pasar-pasar tidak ada beras, maka besok akan mati, jebol. Ketahanan pangan tuh bisa jebol gitu Pak? Jebol lah, namanya hanya nahan tuh. Oh iya nahan Pak? Hanya menahan, hanya bisa untuk menahan. Bagaimana ya, seharusnya Pak? Salah. Seharusnya bagaimana? Tetapi saya menyerukan, ya, dan menyebut kedaulatan pangan. Pangan ada di tangan rakyat. Kapanpun juga kita memerlukan itu ada. Bahkan dengan konsep kita ini yang sekarang, ya, swasembada pangan dan lain sebagainya, khususnya masalah pangan, hampir secara keseluruhan itu adalah import. Ya, iya, Pak. Kembali import. Mari kita kembalikan, ya, bahwa Indonesia, zaman kejayaan Indonesia, kita kembalikan lagi kepada zaman dulu, bahwa kita mampu untuk mengekspor tentang swasembada pangan ke negara-negara tetangga khususnya. Karena kita dulu negara-negara tetangga khususnya di bidang pertanian, mereka belajar kepada kita, mereka ekspor. Salah satunya adalah padi dari kita, ya toh, terkenal. Daerah saya nih Cianjur penghasil beras nomor 1 di dunia. Tapi sekarang saya ke Cianjur, mana saya ingin merasakan beras Cianjur? Gak ada. Ya. Tetapi sekarang berbalik, ya. Kita yang menanya kepada mereka tentang keberhasilan mereka, dan kita mengimport beras dari mereka. Ini ada ada tata kelola yang kurang bagus, ya. Ada yang salah menurut saya. Mari kejayaan masalah kedaulatan swasembada pangan kita kembalikan ke zaman kejayaan. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tatang Jainuddin yang didaulat oleh rakyat sebagai Presiden Tani Indonesia. Saya siap untuk mewujudkan, ya, rakyat Indonesia, khususnya para petani, peternak, ya, di perkebunan, koperasi, UKM, IKM. Saya ingin betul-betul saya amanah dan bisa untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dimanapun berada. Juga saya katakan saya tidak mengenal ras, suku maupun agama, semuanya rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lahirlah, lahir kembali. Bangunlah, bangunlah, bangun kembali. Mengumpulkan kepingan-kepingan saudaramu yang ditinggalkan oleh kemajuan.